Nggak, saya berikan judul buku ini, Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing. Gitu. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Supaya manusia ini berhati-hati. Karena kalau kita lihat, manusia ini berlomba-lomba dengan dunia, luar biasa. Padahal itu yang Nabi khawatirkan kepada umatnya. Berlomba-lomba dengan dunia. Padahal ini yang Nabi khawatirkan kepada umat Islam, yaitu mereka berlomba-lomba dengan kekayaan, berlomba-lomba dengan dunia. Yang dikejar oleh manusia kan dunia. Itu yang Nabi khawatirkan kepada umatnya. Makanya ketika para sahabat radhiyallahu anhum datang ke Masjid Nabawi, yang mereka sudah rutin sholat berjamaah karena wajib berjamaah di masjid bagi laki-laki. Waktu itu Nabi melihat para sahabat datang berkumpul setelah sholat subuh karena mendengar Abu Ubaidah Ibnul Jarrah datang membawa harta dari Bahrain. Kemudian Nabi berdiri. Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi SAW, dan hadisnya ada di buku ini ada. Kata Nabi, abshiru wa ammilu ma yasurrukum fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut atas kalian. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut atas kalian. Tapi yang aku takut kalian, yaitu kalian dibukakan pintu dunia ini. Kalian kejar-kejaran dengan dunia ini. Sebagaimana kalian kejar-kejaran dunia ini. Sebagaimana mereka juga, orang-orang terdahulu, kejar-kejaran. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia ini dan harta benda itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Nabi nggak takut umatnya ini fakir, tapi Nabi juga berlindung sallallahu alaihi wasallam dari kefakiran. Tapi Nabi nggak khawatir umatnya fakir. Yang Nabi khawatir umatnya ini ngejar-kejaran masalah dunia. Akhirnya apa? Ditinggalkan semuanya. Yang kita lihat kenyataan yang ada, umat ini sudah tertipu dengan dunia. Yang dilihat zahirnya dunia semuanya. Akhirnya ditinggalkan, nuntut ilmu ditinggalkan, sholat ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, ketaatan kepada Allah tinggalkan, menjauhkan maksiat dia nggak jauhkan, maka dilanggar. Untuk apa? Untuk dunia. Untuk mengejar dunianya, mengejar jabatannya, mengejar kedudukannya, semua dilakukan. Sampai mereka mengikuti prinsipnya orang-orang kafir, al-ghayah tubarril wasilah, tujuan menghalalkan semua cara. Apa aja dia hantam, apa aja dia langgar. Karena apa? Ada yang dikejar oleh dia. Apakah bentuknya kekayaan, kedudukan, jabatan, atau yang lain yang dikejar. Dunia. Ini kerusakan. Ini kerusakan. Ini kehancuran. Rugi. Di dunia rugi dia, di akhirat juga rugi. Makanya saya menjelaskan nanti tentang masalah dunia lebih jelek dari bangkai kambing ini. Tujuannya supaya kita hati-hati. Kita hidup ini tujuannya untuk apa? Tujuan kita untuk apa dunia ini? Ibadah. Sudah hafal tuh, Masya Allah ya. Ayatnya hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Adz-Dzariyat surah 51 ayat 56 sampai 58. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku enggak minta makan dari mereka. Allah yang Maha pemberi rezeki dan Allah yang Maha kuat, Allah yang Maha kokoh. Tujuan ini harus kita ingat. Nanti saya akan jelaskan. Saya sebutkan di sini
Judul buku ini, Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing, karena sabda Nabi SAW, antum lihat di halaman 26. Di halaman 26. Jadi kata Jabir radhiyallahu anna Rasulullah marra bis-suq dakhilan min ba'dil 'aliya wan nasu kanafatahu famarra bi jadin asak mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi thumma qala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirham faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi qala tuhibbuna annahu lakum qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak fa kaifa wa huwa mayyit faqala fa wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadha 'alaikum. Bahwasanya Nabi SAW berjalan melewati pasar, sedang manusia berada di sisi beliau. Beliau berjalan melewati anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil dan telah mati. Sambil memegang telinganya beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka membeli ini seharga 1 dirham? Bangkai kambing 1 dirham. Dirham itu mata uang perak. Kalau dinar mata uang emas. Satu dirham, berarti murah sekali. 1 dirham. Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai ini? Beliau bersabda, apakah kalian suka jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat. Karena kedua telinganya kecil, apalagi ia telah mati. Beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Untuk perhatikan, kata Nabi SAW, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing bagi kalian. Arti dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dan dunia ini sangat hina. Di hadapan Allah dunia ini sangat hina. Dan dunia ini tidak ada harganya sedikit pun juga. Enggak ada harganya. Kalau seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah, orang kafir enggak akan dikasih minum. Saya bawakan hadis yang di bawahnya tuh. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Kalau seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk atau berharga seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum sedikit pun darinya kepada orang-orang kafir. Hadis yang pertama tadi, dunia lebih jelek dari bangkai kambing, hadisnya sahih riwayat Muslim. Hadis yang kedua, bahwa dunia enggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk, itu hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad. Jadi dunia ini jelek, dunia ini hina. Bahkan diumpamakan oleh Rasulullah dunia ini seperti orang yang makan, kemudian setelah itu dia ke belakang, ke WC dia. Itulah perumpamaan dunia. Jadi dunia ini Rasulullah mengumpamakan seperti kasarnya di sini kotoran manusia. Antum lihat di halaman 28, halaman 28, halaman 29. Kata Nabi SAW, inna mat'am ibni Adam ju'ila mathalan dunia wa in qazzahahu wa mallahahu fanzuru ila ma yasir. Sesungguhnya makanan anak Adam, makanan yang dimakannya dijadikan perumpamaan terhadap dunia. Walaupun ia sudah memberinya bumbu dan garam, lihatlah menjadi apa makanan tersebut akhirnya. Dunia seperti itu. Awalnya indah, manis, setelah itu ya seperti yang Allah umpamakan di awal ini, di bab yang pertama saya sebutkan tentang perumpamaan dunia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti hujan yang turun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau, indah. Setelah itu apa tetap indah selamanya? Tidak. Dia kering dan hancur. Itu dunia.
Begitu juga perumpamaan Nabi umpamakan seperti orang makan kemudian lihat apa yang keluar. Itu perumpamannya dunia. Berarti jelek betul dunia ini. Bahkan Nabi menyebutkan lagi, ini hadis Hasan riwayat Ahmad bin Hanbal, yaitu dari Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu an. Rasulullah bersabda kepadanya, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Qala Rasulullah, "Al-lahmu wal laban." Qala thumma yasiru ila madha? Qala ila ma qad alimta. Qala fa inna Allah ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid-dunya. Kata Nabi, "Wahai Dhahhak, apa makananmu?" Kata Nabi SAW, kata Rasulullah SAW kepada Dhahhak bin Sufyan, Rasul berkata kepadanya, "Wahai Dhahhak, apa makananmu?" Dia menjawab, "Daging dan susu." Rasulullah SAW berkata lagi kepadanya, "Kemudian makanan tersebut menjadi apa?" Dia menjawab, "Makanan tersebut menjadi seperti apa yang telah engkau ketahui." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan untuk dunia seperti sesuatu kotoran yang keluar dari tubuh manusia." Hadis sahih li ghairi riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Itu dunia seperti kotoran manusia. Tapi kalau kita lihat manusia luar biasa, kejar-kejaran dengan dunia, berlomba-lomba dengan dunia, menumpuk-numpuk harta semuanya manusia ini. Bermegah-megah mereka, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan dengan bermegah-megah, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang ke liang kubur, sampai kalian mati. Karena manusia ini sangat tamak kepada harta, nanti saya akan jelaskan. Kemudian juga dari hadis Salman Al-Farisi, datang satu kaum kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berkata kepada mereka, "Apakah kalian punya makanan?" Mereka jawab, "Iya." "Apakah kalian punya minuman?" Mereka jawab, "Iya." Beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya apa yang kalian makan seperti itu menjadi kotoran, demikian juga dengan dunia. Seorang dari kalian pergi ke belakang rumahnya untuk buang air, lalu ia memegang hidungnya karena baunya." Karena baunya. Ini hadis sahih riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi Nabi sudah memberikan perumpamaan jelas ini tentang dunia seperti kotoran. Tapi kenyataannya manusia luar biasa dengan dunia ini, dikejar. Memang sepertinya indah, manis, hijau, dan segala macam sudah dengan keindahannya. Tapi semuanya fata morgana, semuanya semu, semuanya fana, semuanya pasti akan hancur. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat Al-Quran itu bahwa dunia ini kehidupan yang apa? Menipu, memperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan apa? Yang menipu. Dunia ini menipu. Jadi dunia itu menipu manusia. Nah, kita jangan tertipu dengan dunia, jangan. Nah, kebanyakan yang sudah terjadi di lapangan yang kita lihat, manusia tertipu atau tidak dengan dunia? Tertipu. Orang awamnya tertipu, ya. Yang sudah ngajinya tertipu, ustadznya juga tertipu, syekhnya dan kiainya juga tertipu, ulama tertipu. Manusia tertipu dengan dunia karena mereka berlomba-lomba dengan dunia. Ukurannya manusia ya dunia, dinilainya oleh orang itu dunia. Maka mereka berbangga dengan penampilan mereka karena dunia. Supaya dihargai oleh orang, ya dia tunjukkan penampilan dengan dunia ini. Bila itu nggak ada arti apa. Jadi nanti kita perhatikan bahwa yang kita lihat ini semuanya indah dan manis, jadi pahit nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, untuk melihat di halaman 29, hulwatud dunya muratul akhirah wa muratud dunya hulwatul akhirah. Manisnya dunia akan membawa rasa pahit, siksa di akhirat, dan pahitnya dunia akan membawa kemanisan, kenikmatan di akhirat nanti. Karena betapapun ya orang itu mendapatkan segala macam kenikmatan, tapi kalau dia nggak taat kepada Allah, manfaat atau tidak kenikmatan itu? Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau seandainya orang ini fakir, susah, sulit, tapi dia taat kepada Allah,
ibadah kepada Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan, kesenangan. Makanya Nabi menyebutkan, hadisnya ada di buku ini, nanti akan didatangkan oleh Nabi orang yang paling nikmat di muka bumi ini, paling nikmat di muka bumi ini. Kemudian semua dikasih sama Allah kenikmatannya. Apa aja dia punya sudah. Yu'ta bi an'ami ahli dunia. Kata Nabi, didatangkan di hari kiamat orang yang paling nikmat di muka bumi. Kalau paling nikmat berarti semuanya dia punya. Enggak ada yang enggak dia punya, dan semua sudah dirasakan kenikmatannya oleh dia. Kemudian dimasukkan dia ke dalam neraka dengan sebab dosa dan maksiat ini, dimasukkan neraka. Kemudian ditanya oleh Allah, engkau pernah tidak mendapatkan kenikmatan di dunia? Belum pernah ya Allah. Belum pernah. Karena apa? Beratnya siksa neraka. Kemudian didatangkan lagi orang yang paling susah sudah di muka bumi ini, paling susah sudah di muka bumi ini. Tapi dia taat kepada Allah. Dimasukkan ke surga sebentar aja, dicelupkan ke surga. Ditanya oleh Allah, engkau pernah enggak merasakan kesulitan di muka bumi ini? Belum pernah ya Allah. Kenapa? Nikmatnya surga yang abadi. Jadi tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Tujuan hidup seorang mukmin surga, bukan dunia. Jangan menumbuhkan harta dunia, jangan. Dia boleh ada kelebihan dari hartanya, dia simpan, tentunya untuk kepentingan apa? Menunaikan ibadah haji. Dia wajib keluarkan zakatnya, dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi menumpuk-numpuk harta, mengejar dunia sampai dikorbankan agamanya. Kalau yang sekarang banyak orang mengorbankan agamanya, dikorbankan agamanya. Dia rusak, umatnya rusak. Karena dunia, karena jabatan, karena jabatannya, karena politiknya dia, karena hartanya dia, dan segala macam dia rusak, kemudian semuanya rusak. Makanya untuk perhatikan, fitnah dunia dan harta ini luar biasa. Nabi SAW menyebutkan tentang fitnah dunia ini dalam beberapa hadis, ya. Yang tadi yang saya sebutkan bahwa kefakiran, aku tidak takut sekalian. Antum lihat hadisnya itu di halaman 34 yang tadi saya bawakan hadisnya. Bahwa Nabi tidak khawatir umatnya ini fakir, tapi yang Nabi khawatir dibukakan pintu-pintu dunia. Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum walakin yakhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut sekalian, kan tapi aku khawatir jika dunia dibentangkan, diluaskan kalian seperti telah diluaskan atas orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mendapatkan sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkannya, kemudian dunia membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka. Ada Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Urwah bin Zubair dan yang lainnya. Dan Nabi juga menyebutkan bahwa harta ini fitnah. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Tuh lihat tuh hadisnya di halaman 34. Setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku masalah apa? Harta. Dua fitnah yang besar yang Nabi sebutkan. Pertama fitnah harta, yang kedua fitnah wanita. Kalau fitnah harta hadis ini. Fitnah wanita Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi fitnah harta, kemudian fitnah wanita. Di dunia ini fitnah, luar biasa fitnahnya. Maka Nabi bersabda SAW, antum lihat di halaman 35. Kata Nabi, ma akhsha 'alaikumul faqra walakin akhsha 'alaikumut takatsur wa ma akhsha 'alaikumul khata walakin akhsha 'alaikumut ta'ammud. Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran sekalian, tapi aku khawatir adalah kalian bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam masalah dunia. Dan aku tidak mengkhawatirkan atas kalian kesalahan, tetapi aku khawatir atas kalian sengaja melakukan kesalahan. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Jadi yang Nabi khawatir umat ini takatsur. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Berlomba-lomba mengejar dunia.
berlomba-lomba untuk bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk berbangga-banggaan. Alhaakumut takatsur. Itu Nabi khawatir. Kemudian Nabi juga nggak khawatir umatnya ini keliru, karena sebagai manusia ya mesti keliru. Nggak ada manusia yang nggak keliru. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam pernah keliru, salah, berbuat dosa. Tapi yang terbaik yang bagaimana? Yang selalu bertaubat kepada Allah Taala. Yang Nabi khawatir pada umatnya at-ta'ammud, sengaja berbuat dosa. Sudah tahu ini nggak boleh, ini haram, dilanggar juga oleh dia. Tahu dia, tahu ini nggak boleh, ini haram, ini riba, dia masih lakukan juga. Ini yang Nabi khawatir. Jadi Nabi nggak khawatir umatnya keliru, salah. Ma akhsha alaikum al-khata' walakin akhsha alaikum at-ta'ammud. Sengaja melakukannya. Udah tahu ini haram, ini nggak boleh, ini dilarang, ini riba, ini dosa besar, masih dilanggar oleh dia. Kalau dia nggak tahu nggak apa-apa, tapi dia tahu nggak boleh, dosanya lebih besar lagi karena dia tahu itu. Dan Nabi juga khawatir dengan dunia ini. Kata Nabi, inna mimma akhafu alaikum ma yaftahu Allahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sungguhnya aku takutkan sekalian adalah Allah membukakan untuk kalian keindahan dunia dan perhiasannya. Yang Nabi khawatirkan justru dunia dan perhiasannya. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nabi juga menyebutkan inna ma ahlaka man kana qablakum ad-dinar wa dirham huma muhlikakum. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu, sungguhnya dinar dan dirham telah membinasakan orang sebelum kalian, dan keduanya akan membinasakan kalian. Hadis sahih riwayat Imam Bazzar. Jadi Nabi menyebutkan dinar dan dirham, mata uang emas dan perak. Kalau kita ya rupiah, dolar dan yang lainnya. Itu membinasakan kalian nanti, kata Rasulullah SAW. Makanya harus kita hati-hati. Dan kita wajib hati-hati. Bahwa manusia ini berebut tentang dunia. Manusia ini kalau kita lihat, mereka itu sudah terkena penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Nabi sebutkan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa ukuran orang di dunia ini, ukurannya itu harta. Bukan ketakwaan. Bukan ketaatan. Ukuran manusia itu dihargai, dilihat oleh orang secara umum oleh manusia, itu hartanya. Dilihat oleh orang, ini orang kaya atau orang miskin, kelihatan. Dari jam tangannya, dari HP-nya, dari mobilnya, dilihat tuh. Ukurannya dia itu. Nah, kalau dia orang kaya, mulai dihormatin. Kalau dia orang miskin, nggak dihormatin. Nabi menyebutkan begini. Kata Nabi, inna ahsaba ahli dunya alladhi yadhabuna ilaihil mal. Sesungguhnya keutamaan penduduk dunia yang mereka cari adalah harta. Yang mereka cari itu harta. Ukurannya harta. Sahih li ghairihi. Riwayat Imam Ahmad, Nasai dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, al-hasabu al-mal wal karamu at-taqwa. Keutamaan adalah karena harta dan kemuliaan adalah karena takwa. Ini ukuran manusia. Yang manusia lihat, manusia hitung, manusia nilai orang itu dengan hartanya, dengan kedudukannya, jabatannya. Ya seperti ada orang datang kepada antum. Antum nanya, kerja di mana? Enggak kerja. Udah jatuh tuh satu. Udah enggak dihargain dia. Yang ditanya kerja, enggak kerja dia. Kemudian kamu punya apa? Saya enggak punya apa-apa. Sudah dua. Belum lagi yang lain, dilihat lagi dari bajunya segala macam. Enggak dihargai loh dia, karena dia nilai hartanya. Tapi beda. Kalau kamu punya kedudukan apa? Oh, saya anggota DPR. Wah, lain tuh. Ngomongnya juga beda sudah. Kamu naik apa? Naik mobil. Mobil apa? Lihat mobilnya. Sampai itu dinilai oleh dia semuanya. Ukuran manusia seperti itu. Padahal kalau Al-Quran, kemuliaan manusia dengan apa?
Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalian yang paling takwa. Yang paling takwa. Bukan harta. Tapi manusia seperti itu semuanya. Ukurannya harta. Yang dilihat adalah harta. Makanya saya sebutkan di bab yang keempat, manusia banyak tertipu dengan dunia dan berlomba-lomba untuknya. Ini tanpa kecuali, ini semuanya. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Pada asalnya semuanya manusia tertipu. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Illa man rahimahullah. Dan itu sedikit. Karena kebanyakan manusia tertipu. Tertipu manusia dengan harta, dengan dunia. Padahal Allah sudah ingatkan kepada manusia jangan tertipu dengan dunia. Dan jangan mereka dilalaikan oleh harta, jangan dilalaikan oleh anak. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai yang beriman, janganlah harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa melakukan demikian, maka dia orang-orang yang rugi. Saya mau tanya kepada antum, ada enggak orang yang lalai karena harta dan anaknya? Banyak. Banyak. Lalai dia dari ibadah kepada Allah. Karena dia kejar hartanya, kejar kedudukannya, kejar gaji, kejar target. Lupa dia, nuntut ilmu dia lupa, sholat dia lupa, ibadah kepada Allah, baca Quran lupa. Kenapa? Lalai dia dari mengingat Allah. Karena apa? Karena dunia, karena harta. Atau yang kedua karena anak. Waktu dia sebelum punya anak, Masya Allah, ibadahnya, ngajinya, rajinnya, luar biasa, baca Qurannya, hafalannya. Begitu punya anak, disibukkan dengan anak. Bukan punya anak gak boleh, dianjurkan oleh Nabi banyak anak, dianjurin oleh Nabi SAW. Disuruh banyak anak, gak boleh membatasi anak, gak boleh. Disuruh banyakin anak. Tapi dia harus ingat, tinggal dia bagaimana mengaturnya. Bisa, dan bisa dia ngatur. Gitu. Bisa. Para ulama anak-anaknya banyak mereka. Bisa tuh. Dia tetap masih belajar, nuntut ilmu, ngajar, dakwah, nulis bisa. Anaknya banyak. Istrinya juga bisa bangun tengah malam, bisa ngaji, bisa baca Quran sampai khatam meskipun anaknya banyak. Tinggal kitanya yang tidak pandai mengatur waktu. Gitu. Sebenarnya bisa. Makanya Allah ingatkan, karena banyak kalau kita lihat yang bukan hanya orang awam, bahkan ustadz-ustadz juga lalai ini. Lalai. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kamu, anak kamu melahirkan kamu dari mengingat Allah Taala. Banyak yang lupa. Kemudian juga kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Makanya kita harus luangkan waktu kita untuk apa? Ibadah. Jangan sibukkan dengan dunia. Jangan. Antum lihat di hadis qudsi ini. Antum lihat di halaman 40. Kata Nabi SAW, ya ibna Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, luangkanlah atau gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, maka akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis sahih Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi Allah menyuruh kita apa? Untuk meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk apa? Ibadah. Karena Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah kepada Allah. Kita contohnya siapa? Para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Kita contohnya lagi para nabi. Kita contohnya para sahabat. Mereka sibuk dengan ibadah kepada Allah. Bukan sibuk dengan dunia. Apa mereka enggak cari nafkah? Mereka cari nafkah, wajib. Wajib cari nafkah. Hatta para nabi juga cari nafkah. Mereka enggak mengharapkan sesuatu dari umatnya, enggak pernah itu. Nabi. Bahkan mereka mengatakan, dan Allah abadikan dalam Al-Quran, berkali-kali Allah sebut dalam Al-Quran, ma as'alukum alaihi ajra in ajri ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari dakwahku kepada kalian. Aku enggak minta upah, enggak minta gaji dari dakwah ini. Gajiku, ganjaranku atas Allah Rabbul Alamin. Enggak minta apa-apa dari manusia.
Mereka apa? Mereka kerja dengan tangan mereka sendiri. Mereka makan dari keringat mereka sendiri. Mulia mereka. Mulia. Enggak minta-minta pada manusia, tidak minta-minta, tidak. Mereka mulia, enggak minta-minta. Atau mereka susah hidupnya, enggak minta-minta. Itu para sahabat. Kalau sekarang kan tidak. Semua dengan minta-minta. Semua mengharapkan kepada manusia. Enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Perhatikan bahwa kita luangkan dengan ibadah. Kalau udah ibadah kepada Allah, kita takwa kepada Allah, taat kepada Allah, diberikan jalan keluar atau tidak? Diberikan jalan keluar. Pasti dikasih rezeki, enggak mungkin tidak. Orang kafir, penjahat, munafik dikasih rezeki oleh Allah, masa kita yang ruku dan sujud nggak dikasih rezeki Allah? Nggak mungkin. Makanya kita harus terus berusaha untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah dalam ibadah kepadanya, menjauhkan maksiat. Allah berikan jalan keluar dari apa yang kita alami ini. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sini ayatnya antum lihat di halaman 40. Barang siapa yang takwa kepada Allah dibukakan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin kepada Allah, pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yakin, harus yakin kita. Ini banyak orang enggak yakin dan enggak iman. Kita harus beriman dan yakin kepada Allah, Allah pasti akan berikan rezeki kepada kita. Pasti sudah. Pasti. Makanya kita kadang-kadang digoda oleh syaitan dan melihat orang-orang sekitar kita. Tetap cari nafkah, tetap wajib bagi kita, cari nafkah wajib. Tapi kita tawakal kepada Allah, Allah pasti akan berikan rezeki. Ikhtiar tetap ada. Tapi waktu kita, tujuan hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah. Ini tidak habis waktunya dari mulai pagi sampai malam untuk apa? Dunia. Malam kerja lagi sampai begadang. Besok masuk lagi. Habis waktunya. Ini namanya budak-budak dunia. Budak mereka jadi budak. Budaknya harta, kata Nabi. Ta'isa abdud dinar wa dirham, kata Nabi. Celaka hamba dinar dan dirham. Celaka, kata Nabi. Ta'isa abdud dinar wa dirham. Nabi yang mengatakan demikian. Ta'isa abdud dinar wa dirham. Celaka. Itu Nabi sebutkan. Itu di bab yang ketiga tentang fitnah dunia dan harta. Nabi sudah katakan itu. Celaka hamba dinar. Celaka hamba dirham. Nabi sebutkan dengan kalimat celaka. Ini doa kecelakaan bagi orang-orang yang sibuk dengan dunia. Jadi hamba, bukan jadi hamba Allah. Kita diciptakan untuk jadi hamba Allah, bukan jadi hamba dunia, bukan jadi budak dunia. Kita diperbudak ini oleh pekerjaan, diperbudak oleh kerjaan, oleh tugas, oleh segala macam. Padahal bisa kita cari nafkah sekedarnya, bisa. Para ulama terdahulu mereka punya istri nggak? Para ulama itu punya istri. Bahkan di antara mereka lebih dari satu istrinya. Anaknya banyak. Tapi mereka nggak tinggalkan itu semuanya. Wajib mereka memberikan nafkah. Nuntut ilmu jalan, ibadah kepada Allah jalan. Luar biasa di depannya. Nah kita ini dia tertipu dengan dunia. Manusia tertipu dengan dunia. Di sini saya sebutkan nih banyak orang mengejar dunia. Waktunya habis digunakan mulai dari pagi hingga malam. Hanya untuk mengurus dunia. Untuk mencari nafkah, dagang, kerja, lembur, mengerjakan tugas-tugas sekolah, kuliah, tugas kantor dan lainnya. Itu saya sebutkan di halaman 41. Tapi bagaimana urusannya mereka? Urusannya tetap aja berantakan semuanya. Berantakan semuanya, nggak ada yang selesai urusannya. Karena apa? Karena tujuannya dunia. Tapi beda kalau tujuannya akhirat, dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Antum baca hadisnya, halaman 42. Nabi bersabda SAW, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allah lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Anda perhatikan di sini. Nabi menyebutkan man kana di dunia hammahu
farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, dari mulai pagi atau malam sebelum tidur udah mikirin, ini besok saya harus ngejar ini, saya targetnya dunia ini besok. Sudah, malam itu udah sibuk dengan itu, pagi seperti itu, tujuan udah hidup dunia. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah berantakin urusannya itu. Allah cerai-beraikan urusannya. Gak ada yang beres. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dijadikan kefakiran depan kedua matanya. Meskipun sudah punya mobil banyak, harta banyak, gaji Masya Allah, kemudian juga usahanya maju, tapi tetap dia menganggap dirinya fakir, masih kurang hartanya, belum puas dia. Kemudian apa? Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Enggak datang dunia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Ya segitu. Meskipun dia kerja dari pagi sampai malam, ya segitu hasil yang didapat. Dari malam lagi dia lembur sampai pagi lagi, ya tetap segitu yang didapat. Tetap. Tapi yang kedua, antum lihat, wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu. Barang siapa yang akhirat tujuan hidupnya, Allah kumpulkan semua urusannya. Satu dia, tujuannya akhirat, dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Kemudian apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan hatinya cukup. Cukup. Karena ukuran kekayaan menurut Rasulullah SAW, kekayaan apa? Hati. Saya ulangi lagi. Menurut Rasulullah SAW, kekayaan yang sebenarnya hakiki kekayaan apa? Hati. Kata Nabi, laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Bahwa kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya yang hakiki yang sebenarnya kayanya hati. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Cukup. Orang kalau sudah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, dia jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kemudian apa? Wa atatu dunya wa hiya raghima. Dunia akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Anda melihat para ulama terdahulu, luar biasa. Mereka ada harta dari penguasa, nggak mau mereka terima. Mereka mau usaha dari keringatin dia sendiri. Sampai ada orang-orang menghinakan diri untuk memberikan sesuatu kepada dia supaya dia mau terima. Enggak. Hadiah dia terima, hadiah dia terima. Tapi kalau syubhat dia nggak mau terima. Rezeki itu datang dalam keadaan hina. Kenapa? Hidupnya untuk akhirat. Rezeki pasti akan datang. Pasti akan datang. Saya ambil contoh di Quran, dalam Al-Quran. Ini semua sudah baca Quran, harus yakin ini. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang Maryam. Maryam siapa? Bintu Imran, Sayyidatu Ahlil Jannah. Tokohnya ahli sorga, wanita sorga, Maryam. 4 tokohnya. Ahli sorga itu perempuan, tokohnya 4. Yang pertama Asia, yang kedua Maryam, yang ketiga Khadijah, yang keempat Fatimah radhiyallahu anhunna. 4 tokoh wanita ahli sorga kata Rasulullah SAW. Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu sudah diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Lahir dia sudah niatkan bernadar ibunya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah dia di mihrabnya. Diurus oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa, qala ya Maryam anna laki hadha?" Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, didapati rezeki, makanan buah-buahan. Ditanya oleh Zakaria, "Anna laki hadha?" Dari mana kamu datang rezeki? Enggak ada yang ngantar, enggak keluar juga, dia enggak belanja, dia ibadah kepada Allah. Setiap masuk Nabi mesti ada rezeki. Anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Ini datang dari Allah. Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Ini contoh dalam Al-Quran. Ibadah kepada Allah dikasih rezeki oleh Allah. Coba orang yang kita lihat kenyataan di muka bumi, orang yang sibuk dengan dunia, apa dapat semuanya? Enggak. Apa semua yang diciptakan dia dapat atau tidak? Tidak. Yang orang punya cita-cita apa semua dapat? Tidak. Banyak yang gagal, bahkan jadi bencana buat dia. Kenapa? Ngejar dunia.
Allah sudah sebutkan dalam surah An-Najm, amlil insani ma tamanna. Apakah manusia mendapatkan apa yang dicita-citakan? Enggak bakal semuanya dapat. Semua tergantung kepada kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita disibukkan dengan dunia. Akhirat tujuannya yang kita kejar itu akhirat. Makanya manusia kalau dia sibuk dengan dunia, dilalaikan dari mengingat Allah. Urusannya berantakan. Karena nafsu ini nggak pernah puas dengan harta. Orang dikasih harta 1 miliar, pengennya berapa? 2. Sudah 2 miliar, pengen berapa? 3. Ini sabda Nabi SAW. Antum lihat di halaman 43. Kata Nabi SAW, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhabin ahabba an yakuna lahu wadiyan, walan yamla'a fahu illa turab, wa yatubu Allahu ala man tab." Kata Nabi SAW, sungguh seandainya anak Adam memiliki 1 lembah dari emas, misalnya ia sangat ingin mempunyai 2 lembah emas. Emas ini, 1 lembah emas, dia pengen 2. Dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang yang bertaubat. Kemudian dari Abbas bin, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari, Nabi menyebutkan, ya ayuhan nas. Ini Ibnu Zubair dalam khutbahnya di atas mimbar di Mekah berkata, ya ayuhan nas, inna Nabi SAW kana yaqul law anna ibna Adam u'tiya wadiyan mal'a min dhab ahabba ilayhi thaniyan wa la u'tiya thaniyan ahabba ilayhi thalithan wa la yasuddu jawfa ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Wahai manusia, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sungguh seandainya anak Adam diberikan 1 lembah yang penuh dengan emas, pasti dia akan menginginkan mempunyai yang kedua. Jika seandainya dia sudah diberikan yang kedua, pasti ingin punya yang ketiga. Tidak ada yang dapat menutupi perut anak Adam kecuali tanah, dan Allah menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Hadis Sahih Bukhari. Artinya nggak ada yang bisa menutupi kecukupan anak Adam kecuali tanah. Maksudnya mati. Paham? Kalau belum mati, masih napasnya ada sakarat, saya pengen emas 1 lagi. Ini lagi sekarat diminta sama anaknya. Nah, tolong belikan rumah 1 lagi. Ini lagi sekarat. Makanya dia nggak akan minta lagi kalau apa? Sudah disumpel dengan tanah. Artinya sudah mati. Baru nggak bisa ngomong lagi dia. Kalau dia masih bisa ngomong, terus minta harta nggak akan berhenti dia. Itu manusia. Ini Rasulullah bersabda, as-sadiqul masduq. Kenyataan demikian. Dan banyak orang-orang yang sudah menjelang wafat ini masih minta ini, masih minta beliin mobil. Bayangin, mau wafat, mau meninggal, nah saya pengen nyobain mobil yang itu yang baru itu. Mau wafat, la haula wala quwwata illa billah. Makanya nggak ada yang bisa nutupi keinginan dia kecuali tanah. Ini sabda Rasul. Wa yasuddu jawfa ibni Adam illa turab. Enggak ada yang bisa memenuhinya kecuali tanah. Artinya mati dia. Wa yatubu Allah ala man tab. Allah akan terima taubat bagi orang yang bertaubat dia. Allah sudah ingatkan ini, kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu. Allah sebutkan, antum lihat di halaman 46. Allah menyebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melahirkan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kemudian setelah ayat itu dibacakan oleh Nabi bersabda SAW, yaqulu ibnu Adam mali walaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Anak Adam berkata, hartaku, tidaklah harta yang kau miliki melainkan apa yang telah engkau makan lalu habis, atau apa yang kau kenakan lalu usang, dan apa yang kau sedekahkan lalu engkau biarkan. Hadis Sahih Muslim. Jadi banyak orang kalau sudah seperti itu, ya harta saya, nggak ada manfaatnya lagi. Kalau sudah meninggal, harta dia yang dia peroleh, yang jutaan, miliaran, itu milik siapa? Milik ahli waris, bukan milik dia lagi. Makanya disebutkan di sini, wahai anak Adam,
Kamu nggak punya harta kecuali apa yang engkau makan. Kamu makan sampai jutaan, habis sudah kamu makan. Kemudian yang kamu pakai jadi usang. Yang kamu sedekahkan tetap akan jalan mengalir yang kamu sedekahkan itu. Selama dia apa? Ikhlas. Tapi yang lain, yang disimpan di bank oleh dia, yang disimpan di lemari, yang disimpan di kolong tempat tidur, itu bukan milik dia lagi. Ini kan banyak yang disimpan. Ibu-ibu juga ngumpulin emasnya juga banyak sampai berkilo-kilo itu. Ya sedekahkan. Mobil ada, jual. Untuk apa? Haji. Banyak yang belum haji. Hartanya banyak, dia belum berangkat haji. Haji wajib. Punya harta nggak wajib. Punya kebun nggak wajib. Punya mobil nggak wajib. Punya ruko nggak wajib. Tapi haji wajib. Dia wajib untuk berangkat dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan anaknya. Untuk haji wajib. Wajib. Allah akan tanya nanti di hari kiamat, kenapa dia belum haji? Kalau dia punya harta, kalau dia nggak mampu, ya mau dia katakan nggak apa-apa, nggak mampu. Tapi kalau dia mampu, ada yang dia jual untuk haji, tapi dia nggak jual untuk berangkat haji, akan ditanya di hari kiamat oleh Allah Taala. Makanya orang-orang yang mampu haji tapi dia tidak haji, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, matinya seperti Yahudi atau Nasrani orang itu. Dia punya harta, mampu haji, tapi dia nggak haji, maka matinya seperti Nasrani. Ya, seperti Yahudi atau Nasrani. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Ali Imran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Ibnu Katsir, riwayat ini sahih sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kalau kita punya harta, kita dahulukan untuk berangkat haji. Haji dulu. Wajib ini. Ini rukun Islam. Ada orang pernah tanya, Ustaz, gimana Ustaz? Saya belum punya rumah, saya masih ngontrak. Saya beli rumah dulu atau haji? Haji. Rumah bisa kita ngontrak. Apa kita ngontrak terus nggak ada masalah kita jadi kontraktor? Nggak ada masalah. 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun nggak apa-apa. Saya 17 tahun ngontrak nggak ada masalah. Setelah itu punya rumah. Yang penting haji dulu. Rumah masih ngontrak, uang ada, haji dulu. Nomor 1 haji. Karena kewajiban rukun Islam. Nanti di sana kan banyak tempat dan waktu yang makbul. Minta kepada Allah. Di haji kan bisa di depan Ka'bah, di Multazam kita berdoa, di Marwah, di Safa, di Marwah, di Arafah kita bisa doa kepada Allah bahwa kita belum punya rumah, ya Allah, saya butuh untuk tempat berteduh dan buat keturunan saya. Minta kepada Allah. Haji dulu wajib. Jelaskan kita minta kepada Allah, minta semua, adukan, ya Allah saya ini masih ngontrak, belum punya rumah. Jelaskan, dan saya butuh untuk tempat tinggal. Pasti dikasih oleh Allah. Dan banyak yang seperti itu. Jadi yang wajib ini dulu haji. Cuma jangan kemudian nekat. Nekat apa? Utang dia. Utang, kredit. Lalu antum jadi beban. Haji nggak bisa, rumah utang, kemudian juga utang sama yang lain. Jadi susah hidup ini. Ada kita beli nggak ada sabar. Kan begitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ada beli nggak ada sabar. Apa yang kurang bagi kita minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Adukan kepada Allah SWT. Kemudian saya lanjutkan lagi, bahwa dunia ini merupakan fitnah dan manusia ini tamak kepada dunia. Sudah saya jelaskan. Sekarang kita lanjutkan. Yang kelima, hati manusia sangat cinta kepada harta dan panjang angan-angan. Ini manusia sangat cinta kepada harta dan panjang angan-angan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata Allah, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat berlebihan, tamak kepada harta manusia ini. Semuanya manusia demikian. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan manusia ini. Jadi cintanya luar biasa. Dan hati orang tua menjadi mudah karena 2 hal, cinta dunia dan panjang angan-angan. Kata Nabi, qalbu syekh syabun ala hubbi itsnaini, tulul haya wa hubbul mal. Hati orang tua renta itu senantiasa muda
dalam mencintai dua perkara, hidup yang panjang dan cinta kepada harta. Nggak ada orang yang pengen cepat meninggal dunia padahal sudah umurnya 70 tahun. Tetap pengen panjang hidupnya, pengen punya harta lagi, pengen punya ini. Itu manusia. Dia menjadi muda dengan sebab dua, yaitu ingin panjang hidupnya, dan yang kedua yaitu cinta kepada harta. Yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu itsnan, hubbul mal wa tulul umur. Anak Adam semakin tua dan menjadi besar juga bersamanya dua hal, cinta harta dan panjang umur. Dua-dua riwayat ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Dan Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, iqtarabat as-sa'a wa la yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsa wa la yazdaduna min Allah illa bu'da. Jadi kiamat ini sudah semakin dekat. Tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia melainkan semakin rakus. Orang ini semakin rakus. Dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah melainkan semakin jauh. Hadis sahih riwayat Al-Hakim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi manusia, siapa aja yang antum lihat sekarang ini, itu semuanya tambah rakus. Antum lihat orang kaya, tetap dia tambah rakus. Tambah rakus. Bukan berarti kalau udah orang kaya udah tenang dia, diam di rumah ibadah kepada Allah, enggak, terus dia mencari harta sebanyak-banyaknya, tambah rakus dia. Dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah melainkan semakin jauh. Jadi manusia ini semakin jauh. Dan cita-cita manusia, angan-angan manusia itu melebihi ajalnya. Nabi pernah menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi menggaris. Dan ini garis ini dipahami oleh para sahabat. Nabi menggaris garis kotak. Kemudian Nabi sebutkan tentang ajalnya manusia mengelilingi hidupnya manusia. Jadi manusia dikelilingi oleh ajalnya. Dia pasti mati karena dia nggak tahu tentang kematian itu. Apakah ketika umur 15, 10 tahun, 20 tahun, 30 nggak tahu dia. Tapi ajal mengiringi dia. Kemudian rintangannya juga Nabi sebutkan. Kemudian angan-angannya melebihi dari ajalnya. Cita-citanya jauh sekali manusia ini. Cita-citanya. Tapi banyak yang sudah dia alami bahwa itu gagal dan dia tidak dapat. Maka cita-cita yang terbaik manusia itu, dia yang terbaik adalah masuk surga, dijauhkan dari apa? Api neraka. Itu yang terbaik. Cita-cita kita, tujuan hidup kita, surga, dijauhkan dari neraka. Itu yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya. Maka ketika Nabi SAW mendengar seorang sahabat berdoa kepada Allah minta surga, dijauhkan dari api neraka, kata Nabi kepada para sahabatnya, haulah hanudandin. Di sekitar ini kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Terus minta kepada Allah. Karena tujuan hidup seorang mukmin bagaimana dia dimasukkan ke surga. Maka dia harus cita-citanya itu dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Bukan dunia nggak ada arti apa-apa. Tapi manusia ini sangat rakus kepada harta. Bahkan lebih rakus manusia ini daripada serigala yang menerkam kambing. Antum lihat hadisnya di halaman 60. Nabi menyebutkan madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsadalah min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf li dinihi. Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakus manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Ahmad, Darimi, Ibnu Hibban, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi kata Nabi, dua serigala yang lapar dilepas di kerumunan kambing. Itu diterkam enggak kambingnya itu? Dimakan enggak? Dimakan oleh dia. Tapi ketika dia cukup kenyang serigala ini berhenti sudah. Enggak semuanya dihabiskan.
Tapi kalau kita lihat manusia, serigala dengan manusia lebih rakus, manusia lebih buas manusia. Manusia dia akan tamak kepada semuanya, dia akan makan. Ini harta ini sudah diperoleh, kemudian apa? Orangnya kadang-kadang dia hasad dengan dia dibunuh. Iya tidak? Iya. Orang pejabat dengan pejabat, dia nggak suka dengan pejabat ini. Gimana? Dia berusaha bagaimana dia mencapai jabatannya itu, pejabat ini dia ingin masuk penjara. Ini saya tanya kepada antum, nyata atau tidak seperti ini? Nyata. Kemudian bukan hanya itu, bagaimana supaya orang ini mati? Bahkan dia bisa bunuh. Belum lagi yang lainnya lagi. Kalau kita lihat Nabi ini menjelaskan gampang dan mudah. Artinya tamaknya manusia kepada harta ini luar biasa sudah. Luar biasa. Sampai agama yang ditinggalkan. Ini merusak agama. Merusak kemuliaan dirinya dan juga merusak agamanya. Kalau orang sudah cinta kepada harta, kepada dunia, kepada kedudukan, sudah agamanya rusak. Ditinggalkan agamanya. Salat yang wajib bisa ditinggalkan oleh dia. Berbakti pada orang tua ditinggalkan. Tauhid yang wajib pada Allah. Yang merupakan seadil-adilnya keadilan tauhid pada Allah. Sezolimnya zolim apa? Syirik. Ditinggalkan oleh dia. Dia berani untuk apa? Untuk berbuat kesyirikan, mengikuti masyarakat. Karena apa? Karena apa? Dunia, karena dunia. Dia korbankan agamanya, dia korbankan segala macam. Karena apa? Karena dunia. Antum lihat orang-orang yang punya jabatan, tadinya taat, dia taat luar biasa, masya Allah. Bahkan sekolahnya pun di Timur Tengah dia. Lulus, pulang ke Indonesia, dia bukan bawakan tauhid, bukan dijelaskan tentang kesyirikan, bukan diajak manusia untuk beribadah kepada Allah, dia korbankan agamanya. Untuk apa? Untuk dunia. Dengan jabatannya dia, dengan kedudukannya dia ingin langgeng jabatannya. Hartanya masuk kepada dia korbankan agamanya. Dia buat kesyirikan, maksiat, dia cela agamanya ini. Karena apa? Karena dunia. Makanya Nabi menyebutkan bahwa dia lebih buas daripada serigala. Maka dai-dai yang sesat, tokoh-tokoh yang sesat, dan juga yang lainnya, para pejabat, kalau antum bisa lihat, mereka lebih buas daripada serigala. Antum bisa lihat. Buas mereka daripada serigala. Semua dimakan dan semua dibunuh oleh mereka. Karena apa? Karena uang, karena dunia. Dikorbankan semua agamanya oleh mereka. Ini kerugian, di dunia dia rugi, di akhirat rugi lagi. Sekarang kita bicara tentang pandangan orang beriman dan berakal. Orang beriman dan berakal tentang dunia dan akhirat. Ini harus jelas nih sama kita semuanya ini. Tentang dunia dan akhirat. Kita orang beriman, kita orang berakal. Antum lihat di sini. Saya akan bacakan dan antum perhatikan. Jadi seorang muslim tujuan hidupnya adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat surga merupakan puncak cita-cita seorang muslim. Orang yang beriman dan berakal memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang yang benar. Cinta seorang kepada akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Sementara zuhud terhadap dunia tidak akan terrealisasi melainkan setelah ia memandang kedua hal ini dengan sudut pandang yang benar. Pertama, memandang dunia sebagai sesuatu yang mudah hilang, lenyap dan musnah. Dunia adalah sesuatu yang kurang, tidak sempurna dan hina. Persaingan dan ambisi dalam mendapatkan hal-hal duniawi sangat menyakitkan. Dunia adalah tempat kesedihan, tempat kesusahan, tempat kesengsaraan. Akhir dari hal-hal duniawi adalah kefanaan yang diikuti dengan penyesalan dan kesedihan. Orang yang mengejar kenikmatan dunia tidak lepas dari kecemasan sebelum meraihnya, keresahan pada saat meraihnya, dan kesedihan setelah meraihnya. Itu dunia yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman berakal memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang, sesuatu yang kekal dan abadi. Karunia dan kebahagiaan yang terdapat di akhirat begitu mulia, dan apa yang ada di akhirat sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Akhirat adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, wal akhiratu khairu wa abqa.
akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Apabila seorang, perhatikan, tolong perhatikan semuanya. Apabila seorang lebih mengutamakan sesuatu yang fana dan tidak sempurna, maka hal ini terjadi karena ia tidak mengetahui mana yang lebih utama, atau karena pada dasarnya ia tidak senang mendapatkan sesuatu yang lebih utama dan lebih baik. Kedua alasannya menunjukkan lemahnya iman, lemahnya akal, dan lemah hatinya. Sebab orang yang mengejar dunia, berambisi terhadap dunia, dan lebih memprioritaskan daripada akhirat, tidak luput dari dua kondisi. Ia percaya bahwa apa yang di akhirat lebih mulia, lebih utama, dan lebih kekal daripada apa yang ada di dunia, ataukah ia tidak percaya akan hal tersebut. Jika ia tidak percaya, berarti pada hakikatnya ia tidak mempunyai keimanan.